itu adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin. Halo lur, kembali lagi bersama saya Muhammad Syarif Hidayat. Pada kesempatan kali ini dan di video pertama saya kali ini, saya akan menceritakan tentang 5 cerita horor pendaki gunung di Indonesia. Oke, langsung saja. Pasti dari kalian banyak yang suka mendaki gunung, suka mendaki bukit, terus suka mendaki ya gunung, tapi gunung itu ya gunung beneran. Jadi memang alam Indonesia memang sangat indah sekali. Banyak barisan pegunungan yang membuat kita berdecak kagum. Dan sejumlah gunung pun menjadi tantangan bagi anak muda, bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Namun seperti yang kita pahami, terkadang bahwa lokasi-lokasi alam yang alam terbuka dan jarang terjamah oleh manusia memang menjadi tempat makhluk hidup yang makhluk-makhluk tanda kutip makhluk astral. Kadang nggak usah alam pun, misalkan rumah yang memang sudah ditinggali lama, kemudian kosong selama bertahun-tahun pun kadang menjadi tempat makhluk-makhluk astral. Dan kalian bisa percaya atau tidak, tapi memang hal-hal seperti ini selalu dipercaya pendaki dan penduduk sekitarnya. Nah, seperti apa dan bagaimana kisahnya? Langsung saja. Yang pertama adalah Gunung Salak. Gunung Salak ini tepatnya ada di Jawa Barat, berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Gunung Salak punya banyak kisah mistis yang masih belum terpecahkan. Namun di sana juga terdapat sejumlah makam dan tercatat beberapa kecelakaan. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah ketika pada tahun 2007. Ketika itu 13 orang pemuda pecinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut, berarti tingginya 2211 mdpl. Saat tengah mendaki, salah satu pemuda itu melihat sosok hitam yang melambaikan tangan ke dia. Aduh, merinding cuk. Dan dirinya langsung bertanya pada teman yang berada di dekatnya, "Hoi, tadi ada yang melambaikan tangan loh, kamu lihat gak?" Temannya yang berkata tidak dan memintanya untuk membiarkan sosok itu. Jadi udah biarin aja, nanti ceritanya pas kita udah mendaki turun gitu kan. Dan jelang malam, cuaca yang tidak mendukung akhirnya membuat mereka membangun kemah lebih awal. Jadi mungkin belum di campgroundnya, masih di pos berapa gitu, ada yang tanah lapang bisa untuk berkemah. Akhirnya karena cuaca tidak mendukung, mereka berkemah tuh di situ. Ketika berhasil membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam yang melambai tadi itu tidak dapat tidur karena ada rasa penasaran dan tidak nyaman. Dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda. Tak disangka di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam. Oh, saya pakai kaos ya. Pasukan berseragam, tentara berwajah pucat mengelilingi tenda. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa kan? Kondisi ketakutan, terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara itu. Jadi di sekeliling tenda itu dia melihat ada barisan para tentara yang berwajah pucat dan ada macan juga di situ. Namun tak lama kemudian terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita. Meski begitu, dia tidak melihat wanita itu. Dia pun pelan-pelan masuk ke dalam tendanya lagi dan terlelap berkat lantunan doa yang juga mengusir pasukan tersebut. Aduh, saya juga cerita juga merinding ini. Nah, itu di pertama ya, Gunung Salak. Lanjut ceritanya, dan ini yang kedua ya. Yang kedua itu adalah Gunung Sumbing dengan ketinggian 3.371 mdpl. Gunung-gunung Sumbing itu ada di antara 3 kabupaten, yakni Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Seperti gunung-gunung lainnya, memang terdapat sejumlah pantangan yang harus ditaati oleh pendaki. Memang setiap gunung berbeda-beda pantangannya, ada yang gak boleh pakai warna-warna kuning, ada yang gak boleh pakai warna-warna merah, misalkan kan seperti itu. Terus salah satunya yang di Gunung Sumbing ini, itu adalah tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Namun kumpulan mahasiswa pecinta alam tidak menggubris. Jadi ada salah satu pendaki nih yang naik tidak menggubris dan berangkat 11 orang. Saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, personel mereka bertambah 1 orang. Wah,
11 jadi 12. Pendaki wanita yang punya indera keenam menyadari hal itu. Jadi salah satu dari mereka ada tuh yang punya indera keenam lah. Meski begitu, dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanan. Jadi kelompok mereka tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di puncak, anggota ke-12 itu sudah hilang. Mereka pun beristirahat bersama, tapi penampakan tak mengenakan mengusik mereka. Tanda kutip ya, Sugus atau pocong pun muncul di antara mereka ketika sedang duduk mengelilingi api unggun. Waduh, saya cerita merinding ini. 4 orang menyadari kehadiran makhluk tersebut, termasuk pendaki yang punya indera keenam tadi. Dia pun secara sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa dengan alasan mengucap rasa syukur sudah sampai puncak kan, alasannya seperti itu. Selesai berdoa, Sugus tadi, pocong tadi pun hilang. Akhirnya mereka beristirahat sebelum turun keesokan harinya. Kejadian mistis kembali mereka alami ketika turun. Sesosok Sugus tadi mengikuti dan mengawasi mereka. Tanpa digubris, tiba-tiba pendaki yang memiliki indera keenam itu melihat sebuah pintu besar dekat lereng gunung, dekat posko istirahat mereka. Pintu tersebut sangat tinggi dan indah. Jadi ada pintu yang dekat posko itu tinggi dan indah, katanya indah ya. Terdapat penjaga dan sosok wanita yang memanggil-manggil pendaki itu. Mungkin, "Bang, kesini bang." Mungkin ya. Panggilan itu terdengar oleh ke-11 pendaki tersebut. Jadi mereka semuanya dengar tuh di situ. Dan mereka langsung bergegas berjalan dan menuruni gunung. Wah, serem cuk. Gimana, masih bisa lanjut? Lanjut. Yang ketiga, Gunung Gede. Gunung Gede ya, emang gunung itu gede ya. Gunung Gede ini terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi kawasannya di Taman Nasional, tepatnya di antara 3 kabupaten. Tadi juga di 3 kabupaten, sekarang juga 3 kabupaten, yakni Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, dengan ketinggian 2.958 mdpl. Gunung satu ini juga tidak kalah meninggalkan kisah mistis. Salah satunya tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki tubuh salah satu pendaki. Siang itu sekumpulan pendaki remaja menaiki gunung karena ada pemandunya. Jadi ada beberapa remaja juga bersama beberapa pemandu. Hal tersebut dilakukan demi keamanan ya, masih remaja mungkin ya, belum dewasa mungkin. Menjelang sampai ke puncak, rombongan tersebut beristirahat. Namun salah satu pendaki melakukan tindakan yang tidak sopan. Nah, ini salah satunya ya. Kalau misalkan kalian di alam terbuka, usahakan kalian tetap sopan karena makhluk hidup kan tidak cuma kita, masih ada hewan, masih ada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dia buang air kecil sembarangan tanpa permisi terlebih dahulu. Setelah kencing sembarangan, pandangannya langsung kabur. Jadi dia kencing sembarangan, setelah itu pandangannya langsung kabur. Dia langsung melihat sesosok pria dengan pakaian kerajaan sambil membawa keris. Ini bagi yang belum tahu keris, gambar ini keris seperti ini. Dan pakaian kerajaan pasti udah tahu lah ya, pakaian kerajaan. Di sisinya terdapat 2 ekor macan yang mengerang. Malah aku sing kesurupan. Sesosok tersebut dipercaya sebagai penunggu yang marah akibat tindakan tidak sopan pendaki ini. Jadi sosok tersebut itu marah karena kan dia BAK, buang air kecil itu tidak sopan, tidak izin terlebih dahulu ya kan. Dan kemudian dia pun kesurupan. Dengan perspektif teman-temannya, pendaki itu mengerang dengan nafas berat dan berlari-lari naik dan turun tanjakan. Teman-temannya kan bingung kan, ini kenapa anak tadi buang air kecil, kenapa sekarang malah naik turun kan. Hanya bisa ikut berteriak kan teman-temannya kan. Remaja kan kebanyakan seperti itu. Temennya ada yang kesurupan, akhirnya ikut berteriak aja udah. Sementara pemandu dan beberapa pendaki lain berusaha menenangkannya. Dalam pandangannya dia seperti dibawa ke sebuah era yang penuh dengan orang-orang zaman kerajaan. Jadi dia itu sudah kesurupan kan, misalkan rohnya sudah dibawa ke kerajaan ya. Ini bawa ke kerajaan, dia kemudian merasa seperti ditarik menjauh dari kerajaan, kemudian mulai sadarkan diri. Jadi udah kabur pandangannya dan mulai sadarkan diri. Saat sadar, dia kemudian melihat sosok penunggu tersebut dalam keadaan marah bersama 2 ekor macan tadi. Dia sadar dengan kondisi badannya sudah dibaringkan di posko terdekat. Dan pasti sudah dibayangkan kan raut teman-teman wajahnya, dan pemandu pasti sudah khawatir karena kejadian tersebut.
Tidak hanya sampai di situ, keesokan harinya saat turun, dia melewati posko yang sama ketika kesurupan dan seperti mendengar bisikan dalam bahasa Jawa diiringi oleh erangan geram harimau. Dia pun bergegas mengucap doa dan berangkat dari posko itu untuk turun. Nah, ini salah satu pelajaran juga ya teman-teman. Misalkan kalian gak cuma di gunung, di alam pun, misalkan ke hutan ataupun ke lautan, pantai, usahakan kalian untuk bertindak sopan. Karena ya makhluk tidak cuma kita, masih ada hewan, masih ada makhluk-makhluk lain kan yang harus kita hormati juga. Jadi seperti itu. Lanjut, yang keempat adalah Gunung Semeru. Pasti banyak nih yang ke Gunung Semeru kan, Mahameru, kan ada filmnya kan 5 cm. Wah,